Militer Iran membidik kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah paling dahsyat yang mereka miliki. Rekaman yang dirilis oleh militer Iran pada hari Rabu menunjukkan peluncuran rudal yang menargetkan kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln. Komandan Angkatan Laut Iran Shahram Irani mengatakan bahwa kapal induk AS terus dipantau oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat Iran. Begitu memasuki jangkauan sistem rudal, militer Iran akan langsung menyerang dengan rudal jelajah paling dahsyat milik Iran. Kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln sebelumnya berlayar mendekati Iran pada pekan lalu. Namun menurut kantor berita Iran, rudal-rudal yang diluncurkan Iran memaksa kapal induk Amerika untuk mengubah posisi untuk menghindari ancaman. Serangan rudal ini terjadi hanya beberapa jam setelah juru bicara Markas Besar Militer Iran Ebrahim Zolfagari menyatakan tak akan melakukan negosiasi dengan Amerika. Terkait penyerangan ini, Komando Pusat AS CENTCOM belum memberikan tanggapan. Sebelumnya kapal USS Gerald Ford mundur dari medan perang. Kapal induk ini mundur dan akan singgah di Teluk Souda, Kreta Yunani. Kapal USS Gerald Ford tiba di Teluk Souda Senin 23 Maret lalu. Kapal induk ini dikawal oleh kapal tunda saat mendekati Pulau Yunani. Kapal USS Gerald Ford singgah setelah sempat terjadi kebakaran besar di atas kapal pada 12 Maret lalu. Api dilaporkan muncul di fasilitas pencucian dan menyebar melalui sistem ventilasi. Akibatnya lebih dari 200 pelaut dirawat karena menghirup asap. 600 anggota kru pun mengungsi. Kapal induk bertenaga nuklir ini akan singgah sampai waktu yang belum ditentukan. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Syifa Hanifah. Serangan rudal klaster menghantam kota Neibrak, Israel Tengah pada Selasa malam waktu setempat. Sedikitnya 9 orang terluka dalam kejadian ini. Sedikitnya 9 orang dilaporkan terluka setelah rudal klaster menghantam kawasan permukiman di kota Bnei Brak, Israel Tengah, Selasa malam. Terlihat tim penyelamat dikerahkan di lokasi kejadian. Nampak pula puing-puing bangunan berserakan serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah. Petugas dari Komando Pertahanan Dalam Negeri terlihat menyisir area terdampak sambil menggunakan pengeras suara dan memerintahkan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim lain bertugas melakukan pencarian kemungkinan korban yang masih tertimbun reruntuhan. Layanan darurat Magen David Ado melaporkan total 12 korban terluka di wilayah Israel Tengah. Di kota Bnei Brak, 9 orang terluka akibat submunisi tandan, termasuk 6 anak-anak. Kerusakan properti juga dilaporkan terjadi di Petah Tikva dan Givat Shmuel, tempat 3 orang lainnya mengalami luka-luka.
Sebelumnya Amerika Serikat dan Israel telah terlibat dalam konflik militer dengan Iran sejak 28 Februari yang dilakukan selama upaya diplomatik yang sedang berlangsung dan bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Teheran. Teheran pun merespons dengan serangan balasan yang menargetkan wilayah Israel dan aset militer Amerika Serikat di beberapa negara. Serangan Iran ke Tel Aviv secara bergelombang setiap hari dalam kurun hampir 1 bulan membuat warga Tel Aviv mulai putus asa. Rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים ומצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, militer Amerika melancarkan serangan udara besar-besaran ke kawasan industri strategis di Qazvin, Iran. Sejumlah ledakan terjadi di kawasan industri Al-Borz di Provinsi Qazvin, Iran, yang diduga memproduksi kebutuhan militer Garda Revolusi Iran. Serangan dilakukan dengan pesawat pengebom jarak jauh B-52 milik Amerika Serikat yang menargetkan kawasan industri strategis Al-Borz, yang merupakan salah satu pusat industri Iran. Akibat serangan ini, sejumlah fasilitas industri rusak parah, bahkan hancur. Sementara belum ada laporan resmi terkait korban luka ataupun jiwa. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan sejak eskalasi konflik di Timur Tengah berlangsung, lebih dari 80.000 lokasi sipil di Iran telah menjadi sasaran serangan militer Israel. Bulan Sabit Merah Iran melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di sebuah distrik perumahan di Teheran pada Rabu dini hari setelah serangan udara di daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan tim darurat bekerja menyisir puing-puing bersama seekor anjing penyelamat untuk mencari korban selamat. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan bahwa personel bantuan mereka terus terlibat secara intensif dalam upaya pencarian dan penyelamatan karena serangan udara telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sipil. همکنون همونطور که تصویر پشت سر بنده مشاهده می‌کنید محل اصابت بمب‌های رژیم صهیونی و آمریکای تروریست رو می‌بینید که به منطقه مسکونی برخورد کرده. Data Bulan Sabit Merah Iran, sejak eskalasi konflik, 81.365 lokasi sipil telah menjadi sasaran, termasuk 19.000 pusat komersial dan 61.555 unit perumahan. Amerika Serikat mengumumkan telah melemahkan persenjataan Iran. Amerika Serikat bahkan mengklaim telah memaksa Iran untuk negosiasi.
Komando Pusat AS mengumumkan telah menghancurkan lebih dari 9.000 target militer milik Iran. AS juga mengklaim telah menghancurkan 140 kapal Iran. Operasi serangan yang bernama Epic Fury ini mulai digelar pada 28 Februari lalu. Di tengah perundingan terkait nuklir, Israel tiba-tiba menyerang Iran.